pemirsa, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, aman, lagi asik duduk di depan televisi dan gak kemana-mana. Karena sekarang saatnya kita mengikuti perbincangan dalam Saatnya Perempuan Bicara. Dan saya tidak sendiri seperti biasa, saya Olga Lydia ditemani oleh para sisters saya yang luar biasa. Yang pertama adalah Balkis Manisang, hai. Halo. Dan Sahila Hisham. Hai. Serta Lolita Agustin. Hai. Pink sekali kamu hari ini Lolita. Ya kan, cerah banget kan. Cerah ceria banget. Kayaknya. Walaupun memang suasana akhir-akhir ini lagi meresahkan ya. Betul. Kita lihat angka kenaikan kasus COVID-19 semakin tinggi. Betul. Jangan juga karena mentang-mentang kita sering swab atau sudah Betul. vaksin, terus Ya. merasa bahwa nggak perlu prokes lah gitu loh. Nah ini yang sebenarnya kurang dijaga sama kita semua sih. Betul. Iya, ya tapi ya udahlah. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa menjaga diri Yes. selalu selamat Ya, dan amin. tidak hanya kita yang menjaga prokes, tapi orang-orang paling dekat lah, keluarga, teman-teman, rekan kerja. Selalu diingatkan ya untuk menjaga prokes supaya semuanya aman. Karena nggak bisa aman sendirian. Bener. Percuma. bener. Kita harus saling menjaga satu sama lain lah Yes. intinya. Tapi ini kalau ngobrol berempat selalu kita kayak punya isu yang bikin puyeng ya. Iya, Mumet benar. gitu. Gimana nih kalau gak nih? Kayak mumet Mendingan- dan selalu aduh Iya. kepada siapakah kita harus Jangan khawatir karena hari ini untuk menambah informasi, jadi ngobrol-ngobrolnya juga bisa berbobot dan memberi sesuatu kepada Perspektif pemirsa lain juga, lagi ya, perspektif yang lain. Hari ini tamu kita luar biasa sekali loh. Siapa itu? tuh? Siapa? Pokoknya dia kalau di medsos Heeh. itu seramai selalu. Wow. Saya lagi Oke. lihat-lihatan nih, langsung aja kita panggil ya Bapak Said Didu. Boleh tepuk tangan yang paling Wah, meriah buat kita di sini. alhamdulillah nih ada waktu sama Pak Said nih. Halo Bang Said, apa Halo, kabar? Alhamdulillah baik. Akhirnya bisa ketemu in person ya, biasanya ketemunya di Twitter, ngelihat waduh ada tweet apa nih yang lagi rame kalau nih sebentar, sekarang. saya penasaran. Kalau Olga nih twitteran sama Pak Said nge-tweet apa biasanya? Belum pernah interaksi langsung sih, Tapi ya sering paling lihat nggak ya. pasti baca-baca lah. Tapi Bang Said ini sehat ya? Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Mental dan fisik. Alhamdulillah. Nah sekarang kalau boleh tanya pendapat Bapak Said Didu sendiri, gimana sih kondisi BUMN kita sekarang? Ya, silakan Oh ya, iya, Pak, boleh, silakan. boleh, boleh. Kita sudah melewati protokol kesehatan juga ya, syarat-syarat protokol kesehatan untuk Saatnya Perempuan Bicara. Terus terang saya sedih melihat perkembangan BUMN karena pasti Ya, semua mengikuti. Kalau bukan rugi banyak utang. Itu yang terjadi. Tapi saya dulu saat ya pasti dengar yang keluar di Twitter terus Said Didu dipecat gitu kan. Tapi sebenarnya alasannya dulu seperti apa sih? Kan dulu sempat menjadi komisaris juga di Bukit Saya- Asam ya sampai 2018 ya. Pak Said boleh dekat lagi ya? Saya sejak di dalam juga selalu protes. Saya protes ingat tuh ada kontraktor yang menurut saya sudah terlalu lama dan orang dekat kekuasaan. Terus ada proyek sangat besar yang di markup triliunan. Saya marah dan saya mencoret dan saya menolak, saya tidak menandatangani. Nah, itu pilihan dan saya di ini kan dikatakan tidak sejalan, ya pasti saya tidak sejalan orang yang mau merampok. Wow. Mungkin ini salah satunya saya ingat banget abang ini kan katanya punya prinsip lebih baik bersuara mengatakan kebenaran meskipun pahit daripada hanya bungkam dan tidak berbuat apa-apa. Ini saya jadi penasaran, mungkin banyak pemirsa yang di rumah juga penasaran ini konteksnya konteks apa sih Bang? Saat itu dengan istri saya, dengan anak saya menyatakan saya ingin menjadi manusia merdeka. Ya. Dan saya akan melepaskan semua jabatan saya untuk menyuarakan suara rakyat. Walaupun saya kehilangan pendapatan 250 sampai 300 juta per bulan. Wow, emang sepahit apa sih kebenaran yang harus abang sampaikan harus dibayar semahal itu gitu loh? Saya tidak bisa bermain abu-abu. Jadi kalau saya masih menerima penghasilan, terus saya terus mengkritik, itu kan sama dengan munafik. Saya tidak mau munafik. Pada saat SBY juga saya bersuara lantang. Pada saat SBY itu saya menerima hampir 1.000 calon komisaris dan direksi BUMN di meja saya. Dan saya menyatakan ke pimpinan, ini saya buang ke tong sampah. Wow. Karena tidak ada yang memenuhi persyaratan. Ada hanya 100-an orang
Dan saya menunggu dipecat, enggak juga dipecat. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau menurut Pak Said sendiri, negara tuh butuh nggak sih punya BUMN sebegitu banyak? Memang saya dulu ngapain sih kita punya PPD? Iya. Ngapain kita punya Damri? Itu kan nggak dibutuhkan. Dulu butuh karena tidak ada yang bisa. Nah, jadi yang ada tuh pangan, energi, telekomunikasi, keuangan, kemudian logistik. Itu kira-kira pertambangan. Jadi kalau ada yang dijual, Pak Said Didu nggak membenturkan dengan masalah nasionalisme? Tidak juga sebenarnya. Ini kan sebenarnya yang bertahan hidup kan yang saya sebutkan tadi. Yang Iya, lain-lain iya. kan masa kita punya kawasan industri. Masih ingat kan ada namanya PFN, Produksi Film Si Unyil. Ya Iya. kan? Si Unyilnya kita udah pensiun semua, Unyilnya masih SD terus. Tapi kayak Simpson begitu, orang Pak, sudah kaya apa-apa. semua, Pak Oga masih cepet aja terus mintanya Iya, gitu kan. Padahal udah nggak boleh lagi cepet, mesti lebih dari Masih itu. lebih. Nah saya bilang ngapain dipertahankan seperti itu. Oke. Jadi hal-hal itu memang seperti dibuang, memang sudah bukan zamannya gitu loh. Tapi Nah, Pak Said, kan beberapa kali juga kita tahu ada restrukturisasi BUMN dong Yap. untuk perbaikan-perbaikan Yap. di bawah kepemimpinannya Pak Yap. Said juga. Nah, gimana? Jadi saya masuk tuh sekretaris Kementerian BUMN itu masuk dengan gelap, ruang gelap. Tidak ada data sedikit pun tentang aset BUMN, berapa tenaga kerjanya, berapa labanya, itu tidak ada data. Baru ada data itu tahun 2005, data BUMN. Disitulah baru ketahuan asetnya berapa. Saya masuk BUMN itu labanya 27 triliun. Saya keluar 159 triliun. Saya tidak bekerja bagus, tapi tugas saya hanyalah mencari orang terbaik untuk ditempatkan di BUMN yang hanya takut kepada Allah, takut pada Tuhan, dan melindungi dia bekerja, dan sedikit kasih target, setelah itu marah-marah dikit. Itu aja kerjanya. Nggak ribet-ribet amat, tapi pilih orang terbaik dulu. Tapi kalau gelar profesornya Ibu Megawati juga Bang Said sempat mengkritik juga. Cuman kan itu kayak sesuatu yang apa ya, sensitif banget gitu. Memangnya- Kebanyakan orang takut gitu ya saya. Iya, orang takut gitu. Bang Said nggak takut? Saya begini, akal sehat harus dimunculkan terus. Betap saya tidak, saya hanya menyatakan, biasanya guru besar itu orang yang mengajar. Kalau sudah guru besar tidak mengajar, terus guru yang mengajar apa namanya? Kan kira-kira begitu. Loh, kalau ada yang tawarin Bang Said sebagai guru besar honoris causa gimana? Nolaknya tuh gimana, Bang? Saya, jangankan itu Mbak, sekarang itu nggak ada yang nawarin saya. Kan saya tuh udah hampir profesor peneliti, saya mundur. Saya bilang, saya saat itu, loh jangan, saya kan udah nggak pernah meneliti. Jadi Tapi jangan, papernya kalau jalan terus kan poinnya terus dikumpulkan. jalan terus, tapi kan begini Mbak, kita meninggalkan dosa, masa di makamnya Profesor Dr. Insinyur Muhammad Said Didu, padahal dia nggak pernah meneliti lagi. Saya bilang dunia itu saya ditinggalkan, jadi makam saya sampai anak cucu saya nanti ikut berbohong gitu loh. Nah itu yang value-value seperti itu yang kita harus tinggalkan. Terus saya kalau sudah mati ya gelar itu apa gunanya, nggak ada kok. Oke Bang Didu, abis ini kita ngobrol lagi seputar profilnya Bang Didu. Ya. Tapi sesaat lagi tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Terima kasih masih bersama dengan Saatnya Perempuan Bicara dengan sisa-sisa saya dan juga Bang Said Didu. Nah, tapi yang paling kita ingat dari Bang Said adalah banyak sekali quotes-quotes ya, yang ini sering dipakai orang juga nih sebenarnya. Nah, salah satu quote yang kita ingat juga adalah Bang Said Didu pernah bilang, jangan pernah jadi penyembah kekuasaan. Wah, tapi waktu tahun 2014 kan Bang Said ada di situ. Benar ya? 14 ya? Saya Dari saya sebelumnya, bersama Joko ini 2014 2016. 2014-2016. Nah, gimana tuh? Apakah quote itu berlaku surut sebelum atau sesudah pada saat di Sangat kekuasaan? berlaku. Masih ingat dulu waktu saya dengan Pak Sudirman Said membongkar Papa minta saham. Papa minta saham, oke. Ya kan? Ya. Papa minta saham. Dan saat itulah saya menguji apakah pemerintah ini benar mau bersih ke depan. Saya alami, saya stres menghadapi karena hari ini bilang A, sore bilang B. Nah sama dengan pembubaran Petral dengan Pak Sudirman Said. Ya kan? Itu kita bubarkan Petral, tapi ada yang marah. Nah setelah itu kita dihadapkan pilihan. Kita berkata jujur terus
atau mengikuti keinginan. Dengan Pak Sudirman Said kita sepakat kita berkata jujur, resikonya hanya dipecat. Jadi yang memusingkan itu sebenarnya sistemnya atau orang-orang yang dalam kekuasaannya sih buat Bang Said sendiri sebagai individu? Saya melihat bahwa sangat individu. Kalau di sistem yang bagus dan individu yang bagus aja kok. Kan saya bilang begini, menempatkan orang baik di kekuasaan itu 90% masalah sudah selesai. Tapi menempatkan orang tidak kompeten, tidak berintegritas, tidak jujur, maka Anda menambah 100% masalah. Oke. Gitu. Merdeka bener ya dengar Pak Said ngomong ya. Kayak manusia merdeka bener ya ngomongnya. Nggak takut apa-apa Tadi udah. kan sempat disampaikan juga sama Abang. Manusia merdeka. Oh. Iya kan? Ini ada fotonya nih. Tapi Oh, mereka wow. manusia merdeka. Merdeka. Belakangnya ada Brimob tuh gimana? Nah, Bajunya sih agak mirip hitam juga nih. ada cerita baju ini. Iya. Jadi malam itu saya setelah saya lepas semua, saya mau menjadi manusia merdeka dan akan turun ke jalan besoknya ini. Oh, maaf Bang, ini berarti baru lepas jabatan. Baru lepas jabatan dan baru ini kan demo pengumuman pilpres nih. Oh, itu sablonnya masih basah kayaknya. Masih ya? basah. Belum kena setrikaan. Jangan-jangan kerjain sendiri tuh ya. Tapi kalau kita dengar kata-kata manusia merdeka itu sepertinya punya makna yang sangat luas loh Bang. Kalau menurut Abang sendiri makna dari manusia merdeka itu apa sih? Saya maknanya begini, maknanya mengkritiklah bukan dengan kebencian, tapi dengan data dan alasan solusi. Itu prinsipnya. Terus janganlah menjadi penikmat jabatan apalagi menjadi penjilat. Saya penasaran masa kecilnya kayak apa sih? Saya masa kecil itu dididik keras oleh bapak saya dan saya gembala sapi, Ini di jual Sulawesi- kayu bakar, ini di Sulawesi jual Selatan ya? daun jati. Di Sulawesi Kayak Selatan ya Pak jati. Didu ya? Ya saya pakai sepatu baru SMP. Loh, jadi SD SD nggak pakai apa-apa. Waktu itu Papa kerjanya apa? Bapak saya pensiunan perintis kemerdekaan tapi memang di desa jadi saya baru pakai sepatu tuh SMP dan saya tapi dikasih oleh Allah ke apa namanya saya intelektual jadi saya bebas tes tuh di 3 perguruan tinggi di Unhas Kedokteran di UGM Wow. bebas di IPB. Kemudian kenapa pilih IPB? Karena begini, nah ini menarik pertanyaannya. Dulu Joko Kirmanto tuh insinyur. Ya. Terus pimpinan pro di kampung saya. Loh kok anak muda kok insinyur kok pakai mobil hardtop. Oh wow. Terus datang alumni IPB, kepala dinas pertanian pakai hardtop juga. Terus datang saudara saya, dokter puskesmas pakai motor. Datang pilihan. Bapak saya, kenapa kau nggak pilih dokter? Ah pakai motor. Kalau insinyur pakai hardtop. Nah jadi itu saja. Sederhana itu Sederhana ya. itu, hanya ingin Sederhana pakai itu hardtop ya. aja saya. Maka saya pilih IPB karena insinyur gitu. Oh, karena insinyur. Mending pakai hardtop nggak Pakai kena hardtop. hujan. Iya. Pada saat muda berpikirnya gitu ya Pak Said ya. Iya, Tapi nggak apa-apa iya. pada saat sudah berumur berbijaksana, oh enggak ini mau hardtop mau apa yang penting manusia merdeka gitu ya. Dan saya memang suka tantangan. Saya nggak suka yang gampang-gampang. Jadi pada saat selesai di IPB, saya ke BPPT. Saya dulu tahun 80-an kan bangga sekali kalau kerja dengan Pak Habibie kan. Oh iya, betul. Wah ini Itu salah, bangga. tapi lebih gampang lewat ITB daripada IPB Nah iya, kan? saya datang ke BPPT ditulis alumni pertanian tidak diterima. Terus gimana? Nah saya bikin surat pribadi ke Pak Habibie. Oh ya? Iya, Wow. surat Ya pribadi. ampun, Pak Habibie juga diprotes. Iya. Enggak, saya protes. Dulu pernah protes Pak Harto juga nggak? Dengarkan protes saya. Jadi begini, Pak Harto menyatakan, saya mau bangun biofertilizer. Terus saya bilang, Bapak lagi kemarin kunjungi punya Bob Hasan ya? Iya. Loh kenapa itu? Jangan Pak, itu teknologinya belum stabil. Ah enggak udah stabil. Saya udah mau siapkan impres puluhan miliar saat itu, 94. Waktu itu puluhan miliar tuh 94 udah umur triliunan saya, kalau ya, sekarang ya. triliunan. Umur saya itu 94 berarti 32. Nah terus, jadi kamu gak setuju? Gak setuju? Dari Oh, zaman Pak dari Harto dulu. ternyata Dari Pak Pak Harto. Said itu udah suka mengkritik Iya, ya. dari Pak Cuman Habibie. zaman dulu belum ada Twitter. Nah. Jadi yang lain pada nggak tahu. Bener, belum ada bener. netizen. Bener. Iya. Iya. Belum ada netizen, belum ada yang lain-lain. Nah, walaupun saya tahu bahwa Bapak Said Didu adalah seorang pengkritik profesional, Istilah baru nih. saya jadi penasaran nih, saya penasaran. Kan setiap hal tuh dari semua yang buruk pasti ada yang baik. Kalau menurut Bapak,
Bisa nggak Bapak sampaikan apa yang baik yang terjadi hari ini dari pemerintah kita? Saya apa yang baik ya? Yang baiknya itu adalah dia cuek terhadap apa yang terjadi. Itu Dia- bagus. itu itu. baik. Enggak, bukan Itu bagus. bagus. Jadi maksudnya bagusnya tuh dia cuek aja, bagus terhadap dirinya. Maksudnya kok bisa ya dia cuek? Cuek Maksudnya aja. kok bisa Untuk ya bisa banyak cuek orang. gitu loh. Nah, bisa Iya, cuek iya. tuh karena ada dua kemungkinan orang cuek. Dia nggak tahu atau ketidaktahuan sama sekali atau ketidak mau tahu sama sekali. Iya, tapi ujung-ujungnya kok jadi agak negatif juga ya? Kan kalau enggak pengkritik profesional. Oh iya, Jadi benar, harus benar, tetap benar, benar, benar. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih ada yang menarik nih, aku penasaran banget nih. Kan waktu 2014 Bapak masih masuk dalam pemerintahan Bapak Jokowi. Kemudian 2019 Bapak mendukung Prabowo Oke. gitu. Nah sekarang ada wacana yang menarik banget nih ya kan. Setelah Pak Prabowo masuk dalam kabinet Bapak Jokowi, ada wacana 2024 duet Jokowi Prabowo. Gimana? Nah, Ini dua-duanya Ini- adalah ini- orang yang ini- Bapak pernah bekerja sama lah kira-kira begitu. Ini pertanyaan menarik. Kebetulan dua-duanya sudah tahu saya karakternya. Jadi gimana? Saya ya kalau saya menyatakan, kalau saya ditanya adakah harapan dengan duet itu, saya katakan sekarang sudah berduet. Adakah perubahan yang berarti? Itu saja. Dikasih pertanyaan nih, kasih pertanyaan iya. balik nih Pokoknya kita. kalau nggak kasih kritik kasih PR. Tapi nggak mau suruh ngerjain PR-nya sendiri. Konsistensi ya. Iya, iya, iya. Gitu. Dan pertanyaannya kerap, ini berat-berat pertanyaan perempuannya. Aduh. Bang, terima kasih malam ini sudah hadir di Makasih, sini. Pak. Udah ngobrol-ngobrol dan sharing sama kita, baik dengan pemirsa yang ada di rumah juga. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat, pasti bermanfaat buat kita dan juga bermanfaat untuk pemirsa yang menyaksikan di rumah. Sehat-sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Semoga sehat selalu dan kita bisa melewati ini semua bareng-bareng ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita masih punya satu bintang tamu lagi, satu narasumber lagi yang pastinya juga akan memberikan sharing yang sangat menarik dan inspiratif untuk kita semua. Tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Kembali lagi bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Nah kalau tadi kita sudah mendapatkan banyak tips bagaimana menjadi pengkritik pemerintah dari Bapak Said Didu. Nah sekarang kita mau ketawa-ketawa nih. Pokoknya berikut ini ya, tamu kita hidupnya penuh dengan warna. Wow. Nah langsung aja nih, sebelum semuanya pada penasaran langsung kita panggil aja. Dia adalah Miing Bagito atau Daddy Gumelar. Ya ampun udah lama banget gak lihat. Selamat malam. Malam. Aku mau cubit pipi dulu. Ini sadar apa enggak sih? Iya. Ini bukan. Kayak baru nyampe di kayangan gitu rasanya Bukan. ya. Ini saya masih di dunia atau sudah di sorga? Gitu. Soalnya dikelilingi 4 bidadari yang cantik-cantik malam ini. Jadi malu. Olga apa kabar? Baik. Aduh Mas Dedi apa kabar? Bagus. Saya sebutnya lebih nyaman pakai apa namanya masker. Oh, Oke, ya nggak udah, apa-apa, nggak nggak apa-apa, masalah. it's okay. Bukan, rusaknya nggak begitu kelihatan. Ih, justru aku Tapi- pengen ngelihat senyumnya Saya kira Om aku buka Ii. biar penonton enggak bahwa itu aku gitu loh. Iya, Soalnya benar. Takutnya gimmick doang. sudah puluhan tahun nggak muncul di TV jadi kan orang nggak ngeh. Iya. Kamu kan belum lahir. Kamu nonton kan Dia juga Bagito ya, Show. belum Tahun lah. berapa ya Bagito Om? Show tuh tahun berapa Bagito ya? Show itu tahun 92. Yes. Aku lahir. Ya udah lahir 1 tahun umur Lagi Iya. saya. puncak-puncaknya Bagito juga. Tahun tuh ya. 2020 yang lalu itu Bagito usia karirnya 42 tahun. Wow. 42 tahun. Lebih ya tua dari ampun. kamu, Olga. Iya kayaknya ya. Lebih tua dari Balkis juga. Iya. Iya yang bikin aneh lagi sebelum jadi pelawak jadi penyiar radio. Nah Ini ya. penyiar radio pelawak Ya, baru jadi politisi. memang kita sejak tahun 79 saya udah siaran di radio ya. Iya. Dulu pernah juga melanglang buana zaman muda di Prambors, pernah di Radio Suara Kejayaan, pernah hampir lebih dari 12 tahun. Bahkan di radionya saya sempat menjadi station manager di situ. Jadi pelawak-pelawak yang sekarang top-top mau Eko, mau Parto itu yang hire saya. Abdel tuh yang ngetes juga saya. Gitu. Oke.
Coba sebut saja siapa sekarang yang muncul-muncul. Komeng semua ke Jarwo. Itu semuanya sama di radio yang di mana saya Di naungin. radio Wow. Dulu namanya SK di Pakubuwono zaman dulu. Itu tahun sebentar ya. 84. 84. Belum lahir lah. Ini cerita-cerita sebelum tidur sebetulnya. Flashback. Nah itu penasaran, jadi penasaran nih Bang. Jadi dari penyiar radio, kemudian jadi pelawak. Iya. Kenapa bisa ujuk-ujuk jadi politisi? Nggak ujuk-ujuk lah. Nah, Bagito itu dari tahun di radio tahun 84 itu berkomedinya secara satire gitu loh. Kalau sudah kritis dari zaman dulu. Jadi si Bagito itu mencari bahannya itu kita memotret kehidupan sosial masyarakat. Arti kehidupan empirik itu yang kita potret. Saya jadi tukang sayur loh dulu. Kenapa jadi miing? Jadi tukang sayur. Oh, jadi miing tuh maksudnya tokoh tukang sayur. Tokoh Betawi tukang sayur kan gak mungkin. Bang siapa namanya? Saya Deddy Gumular tapi mikul kan kebagusan. Ya. Kalau orang Betawi itu, maaf saya tukang sayur. Bang siapa namanya? Kata Didin. Miing asal sebut aja, sebab kalau Udin kebanyakan, Mamat kebanyakan, Miing belum. Nah saya, Ya ampun, jadi kangen lihatnya tuh di belakang. Tapi kemudian merasa bisa lebih menghibur kalau jadi anggota DPR gitu. Jadi bukan berarti saya di situ melawak, justru saya kalah lucu. banyak yang lebih lucu ya. Ya. Kemudian saya jadi masuk ke politik, itu rangkaian-rangkaian pencapaian saja sebetulnya. Dan saya nggak pernah punya cita-cita jadi pejabat negara, saya juga punya keterbatasan portofolio pendidikan, akademik nggak cukup gitu. Tapi waktu itu memang Pak Taufik Kimas ya, almarhum, meminta saya untuk, bahkan dulu saya minta jadi bupati. Enggak lah, sebenarnya secara kualitas sudah menjadi anggota DPR itu sudah cukup juga, bisa loh untuk jadi kepala daerah. Waktu itu untuk menghormati beliau yang meminta saya Pak Taufik Kimas melalui PD Perjuangan, saya bilang janganlah jadi kepala daerah karena risikonya banyak. Karena Pak dia penguasa tunggal kan. Kalau anggota DPR kalau dimaki-maki bareng-bareng 500 lebih orang gitu. Iya enggak? Ada temen. Nah kalau DPR insya Allah saya sudah melaksanakannya dengan baik. Minimal kehadiran di atas 95% selama 5 tahun kan gitu. Betul. Kemudian tidak punya catatan kriminal yang punya utang hukum dan politik, itu aja. Jadi Jalankan. bersih, lancar gitu ya. Kalau kayak gini Luar gak kerasa pelawaknya ya? Kenapa? Gak kerasa pelawaknya sama Serius sekali. banget Iya, ya. serius Bener-bener. banget. Kan nanyanya serius. Bener-bener wakil rakyat gitu ya didengar kayak Bener. gini. Anda kan ditanyanya itu. Tapi Kalau penasaran ditanya nggak ngelawak, sih? saya ngelawak. Saya udah gini, saya nggak berani ngelawak. Sekali dipanggil juga nggak mau karena takut udah nggak lucu kan. Saya pernah kalau dulu saya ngelawak, ngelawak ngomong gitu. Terus orang tertawa, saya tanya kenapa Pak Miing lucu. Kemarin udah usia segini saya ngelawak juga. Orang ketawa, saya tanya kenapa Bu Ibu ketawa? Saya Iba. Tapi nih Bang, Abang kan barusan ngomong ngelawak zaman dulu sama ngelawak zaman sekarang beda. Kalau ngelawak zaman dulu di zaman Orde Baru ada cerita lucunya gak sih? Saya yang paling berkesan selama karir saya dengan Bagito itu di hadapan Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto. Wow. Ada cerita apa Padahal tuh? sering ngeritik ya. Iya. Diundang ke sana. Enggak, dan kita Bagito juga kan ngeritik Presiden Soeharto pada saat itu pemerintahannya di televisi putranya Pak Harto. Miing, ceritain dong itu apa yang lagi di istana terus Om Unang ketahan sama Pas Pampres. iya. Dicegat sama Pas Pampres tuh gimana sih Bukan ceritanya? di istana, di Balai Sidang. Oh di Balai Sidang. Balai Sidang, sebetulnya itu kami ketika diminta oleh Ibu Suryadi Sudirja, Ibu Gubernur DKI saat itu, Ketua Panitia Hari Ibu dan Ibu Yogi S. Mehmet ketuanya, kami diminta, saya bersedia akhirnya. Satu hari hanya manggung, saya jadi orang Betawi, kostum saya kan cuma peci sama baju koko gitu ya, pakai kain sarung gitu. Aman, properti saya jalan, lolos. Didin pakai dasi sebagai anak metropolis gitu. Masuk aman. Unang jadi kardiman orang Jawa. Bawa belangkon, bawa sorjan, bawa keris. Dan itu kategorinya senjata tajam. Seumur-umur saya belum pernah lewat namanya detektor, baru kali itu. Dijaga sama Pas Pampres kan. Iya. Lewat nuit. Di stop. Saudara mau bawa senjata tajam. Kata Pas Pampres. Enggak, justru Unang sok GR banget, sok dikenal. Pas Pampres nggak tahu Unang. Iya. Oh no. Saya kan mau ngelawak Pak. Makanya saya jadi orang Jawa, makanya bawa saya keris. Kenapa saya nggak bawa silet? Karena silet kekecilan. Jangan bergurau saudara. Wah. Jeng-jeng, wow. Jeng-jeng. Ya, terus Tahu dong Unang masuk ke dalam dijemput oleh siapa? Dijemput oleh Ibu Yogi S. Mehmet dan Ibu Suryadi Sudirja. Baru bisa masuk. Waduh, kehormatan sekali ya. Bukan penghormatan, apes sebetulnya.
Kerisnya nggak lolos dong kerisnya. Lolos tetap. Lolos. Ya properti. Terus ya manggung lah. Biasanya manggung tuh di depan. Wah langsung stres. Dia bilang manggilnya Dedi. Dad, gua gak nyanggup dulu aja. Seunang, Dad, gua gak nerima uang juga gak apa-apa ya. Kalau lu lucu, lu sendirian aja, gua gak usah masuk gitu. Semua. Akhirnya saya paling tua kan. Ya udah nekat aja ya. Ya di hadapan Pak Harto. Kita tidak menghitung, kirain hanya Bapak Presiden, Wakil Presiden masih Pak Tris Sutrisno. Iya. Lalu para duta besar dan sebagainya. Saya pikir hanya itu gitu. Ternyata di atas itu yang membantu moral kita adalah pelajar teladan, bidan teladan, kemudian guru teladan, dosen teladan. Yang saat itu lagi menggemar, memang lagi happening banget bagi Tonya. Iya, lagi happening masih tahun 96. Iya, Sebelum 98, Itu sebelum beliau jatuh. puncak karir ya. Ya, puncak karir kita. Wah jadi kangen juga sama Bang Ito. Teriak. Oh iya saya main-main lah, larian dulu nyapa mereka. Baru bicara di depan Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden sudah tersenyum. Kalau Bapak tersenyum itu adalah ibadah untuk Bapak. Wah. Kalau Bapak berkenan tertawa itu adalah amal jariah untuk Bapak. Sebab Bapak kalau saya bicara di sini Bapak diam saja, kanan kiri Bapak tidak berani apa-apa. Wah. Pak Harto boleh Pak. Ayo Pak Presiden tuh sama sapu tangan gini-gini. Begini loh, mau buat kita kan moral menang banget, dipersilahkan loh kita bercanda. Wah menang kita. Terus itu moral kuat, akhirnya lancar lah materi-materi gitu loh. Jadi Pak saya kebetulan orang Betawi, saya baru pulang habis jarah di kuburan kong saya. Di Pondok Indah Mall gitu loh. Mall tuh baru ada itu di situ, belum ada yang lain. Belum ada PS atau apa gitu, belum. Itu dulu kuburan kong saya di situ, terima kasih Pak. Sekarang saya jarah jadi adem. Jadi halus ya. Gitu. Cuman waktu jarah, saya waktu baca bismillah di bawah, begitu amin saya di atas. Nggak tahunya saya jarah di tangga jalan. Eskalator. Abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi soalnya ada yang mau lewat. Tetap di saatnya perempuan bicara. Terima kasih masih bersama Saatnya Perempuan Bicara. Senang sekali ya kita masih bersama dengan Tubagus Dedi Suwendi Gumelar nama lengkapnya. Atau bener ya? Salah ya? Sekarang nama Dedi Miing Gumelar sudah resmi. Ketika saya ikut pemilu. Miing itu kan nama Julukan. panggung. Ketika saya ikut pemilu 2019 yang kalah ini, maju ke DPR. Itu saya, karena gini sayang banget. Orang taunya saya Miing, bukan Dedi Gumelar. Akhirnya nama Miing tidak boleh masuk di dalam undang-undang pemilu kan. Nama alias nggak boleh, Oke, kayak jadi, Eko Patrio nggak boleh. Jadi? Miing. Akhirnya saya sidang di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Minta ganti Saya nama. masuk ke pengadilan 2 kali sidang, akhirnya resmi bahwa nama lengkap saya adalah Dedi Miing Gumelar. Oh jadi bukan Tubagus Dedi Suwendi Gumelar lagi. Bukan, tapi jadi memang Tubagus Dedi Miing Gumelar, tapi untuk nama itu Dedi Miing Gumelar. Oh, ada Miing. Jadi kalau manggil Wow. Miing gak usah sungkan, itu udah nama resmi. Dedi Miing Kalau Gumelar. dulu kan kalau saya seminar atau apa gitu, Pak, Bapak mau dipanggil Dedi atau panggil Miing? Suka kagok MC-nya. Iya. Saya mau dipanggil Dedi boleh, mau dipanggil Miing boleh, asal jangan dipanggil KPK, nggak punya urusan. Tapi gini deh, aku cukup ini juga ya, terkesima juga dengan Bang Miing yang membalut intelektualitas itu dalam sebuah komedi. Ya, ini kan dibalut dengan cantiknya ya. Jadi apa-apa tuh ada maksudnya, tidak asal melempar humor begitu ya. Ada kesan yang didengar juga sama pendengarnya gitu, sama pemirsanya gitu Bang Miing. Harusnya sebetulnya anak-anak sekarang kayak stand up comedy dan pelawak-pelawak muda harusnya jauh lebih cerdas dibanding kita. Sebab apa? Dia memiliki resources yang sangat banyak dibanding zaman saya dulu. Ya. Dulu saya untuk mengakses pengetahuan terpaksa menyisihkan uang jajan untuk beli buku. Berapa tuh? Enggak, setiap manggung paling ada kosnya untuk beli buku yang Oh, baru. iya? Wow. Bayangkan begitu waktu itu saya kan kita kan bertiga tidak punya portofolio akademik ya, enggak punya apalagi S1, S2 gitu ya. Kita sadar, kita ngundang loh anak-anak UI, anak-anak FISIP untuk ngajar kita tentang sosial politik. Oh iya. Iya, itu kita sempat Wow. itu. Anak-anak angkatan tahun-tahun 84 dia tahu banget tuh kita bagaimana belajar itu. Kemudian saya juga pernah ngundang native speaker orang Skotlandia itu untuk belajar bahasa Inggris. Tuh waktu mau manggung di Australia dan di Amerika waktu itu. Bukan harus bisa menjadi ya English well gitu ya, tapi minimal kita punya knowledge tentang itu. Menurut saya bagaimana mau dia melucukan bahasa Inggris kalau di structure dan grammarnya aja udah nggak bener, nggak mungkin lucu lah. Kalau kita mau manggung di ID, Ikatan Dokter Indonesia, mekanisme kerja dokter aja nggak tahu, nggak mungkin lucu. Betul. Karena lucu pada dasarnya serius.
Nah kita mau riset dulu, mau belajar. Bang Ming kan sama Bagito lah ya, Ya. bareng-bareng sama Didin sama Unang juga kan itu awalnya kan dari penulis naskah ya sebenarnya ya. Saya bekerja, saya menjadi bahasa Inggrisnya ada the Kacungs of Warkop gitu loh. Nggak enak juga tuh bahasanya ya. Ya, Kacung Warkop DKI itu gimana sih disebut gitu pada saat itu? saya yang mengatakan bahwa itu kacung, asisten kalau sekarang. Oke. Nah saya ditugaskan dulu waktu di hire oleh Mas Kasino almarhum. Warkop bukan tidak mampu membuat naskah lucu. Mereka sudah tidak punya waktu untuk berpikir tentang itu. Karena filmnya bukan main. Full schedule Sibuk, ya. panggungnya sibuk. Akhirnya mengambil saya. Mas Kasino tahu saya. Karena kita kalau lomba lawak Bagito itu kayak filmnya Teguh Karya. Nggak masuk ke 3 besar. Pasti kita juaranya. Sampai satu ketika lomba lawak di Ancol. Itu tahun 85-86. Sampai kita dilarang tidak boleh ikut lagi. Karena pasti yang menang kita. Gitu. Serius. Iya. Sampai Sampai didiskualifikasi ya. betul asli. Jadi, nah saya kebetulan diminta oleh Mas Kasino untuk tadi yang kenapa saya ada inspirasi harus riset. Saya tugasnya kalau ke Medan, kita tiba di Medan masuk ke hotel, Warkop, Pak Mas Dono, Mas Kasino, Mas Indro tidur siang. Saya keluyuran ke terminal, saya meriset, nanya-nanya sampai tempat yang itu apa, ini apa. Nanti saya kemana-mana bawa mesin ketik yang kecil itu namanya Brother, zaman dulu tuh ada ya mesin ketik ya. Belum ada laptop gitu apa, ketik. Nanti jadi sore jam 5 bangun mereka briefing sama saya ini gini. Begitu mereka manggung yang deg-degan saya. Kenapa? Kalau salah informasi kan miss dia. Iya. Kan gue dimaki-maki gitu. Iya. Nah itu. Jadi itu saya kerjakan selama 6 tahun. Nah inspirasi dari situ saya praktekkan di Bagito. Kalau ditawarin lagi untuk 2024 jadi apa gitu? Caleg, vote getter atau apapun dari partai? Sampai hari ini saya kayaknya enggak. Sekarang kan saya no party politik anymore. Enggak, saya bukan anggota partai politik. Saya rakyat biasa. Ya. Tapi saya tidak dengan Bagito tidak mungkin berhenti berpolitik. Minimal tadi ya memotret, mengkritisi kan berpolitik juga sama. Cuman mungkin tidak punya kepentingan kecuali bagaimana memperbaiki keadaan. Nah kalau tadi pertanyaan Olga, sampai hari ini kita sudah putuskan. Pertama apa? Faktor usia. 2024 itu usia saya tambah berapa tahun ya? 3 tahun. Tambah 3 tahun. 66. Gak kelihatan sih. Secara bener. fisik kan udah nggak mungkin. Saya pengen seneng. Sekarang cucu sudah 6. Wow. Ya kan? Cucunya udah di rumah tuh dipanggilnya Aki saya kira. Ya ampun lucu-lucu banget Om. Iya itu cucu yang rambut panjang, cucu pertama, kedua yang laki-laki, keempat ya istri lah. Bang, Ini istri tapi serius nih cantik penasaran loh banget. ya. Ini mumpung kita lagi ada fotonya Bang Miing sama keluarga ya. Cantik. Aduh, rame banget. Ngomongin soal keluarga dan kehidupan pribadi nih Bang. Kayaknya nggak pernah deh saya dengar ada gosip-gosip yang miring-miring atau cerita-cerita yang aneh-aneh tentang Bang Ming dan keluarga. Terus ada satu lagi yang baru-baru ini saya dengar katanya baru-baru ini sang putra baru saja lulus jadi perwira di Kesatuan Baret Merah atau Kopassus. Itu berita diulang-ulang, itu sekarang udah mayor. Wow. Itu lulusnya tahun 2006, diangkat lagi beritanya. Jadi 2006 dia wisuda, Akmil, kemudian 2008 wisuda Kopassus ya. Ya. Di Cilacap. Saya sendiri yang masangin baretnya itu. Di pantai Permisan di sana. Ya, yang anak yang kedua, yang pertama lawyer anak saya. Semuanya serius. Kecuali yang terakhir yang bungsu nih, dia main musik. Gitu. Bang Ming nih bisa begini ya, walaupun tadi kan Bang Ming beberapa kali suka bilang ya di awal acara, saya tuh portfolio akademisnya ya biasa-biasa aja lah gitu kan. Tapi kemudian kan jalan hidup Tuhan beda ya Bang ibaratnya gitu. Nah, tapi kalau boleh tanya, kenapa bisa sedalam ini gitu sebagai seorang individu? Sebenarnya nilai-nilai apa sih misalkan dari dulu orang tua gitu ya, yang paling diingat sampai sekarang? Dari ayah. Ibu saya seorang guru SD. Oh guru. Dia iya, sebelum ya. tidur selalu mendongeng untuk saya. Itu kekuatan. Makanya menurut saya Olga sebagai aktivis perempuan juga ya Olga. Saya kira kalau negara ini mau beres, pertama adalah dalam agama saya, percaya saya adalah perempuan itu tiangnya negara. Kalau para perempuannya beres, negara itu aman. Artinya apa? Dia mendidik anak-anaknya. Yeah. So everything begin at home. The first university is at home. Yeah. Lalu the first professor is your mother. Ya. Ayo mama, nak. Nih, mama. Tapi Coba, ayo pakai golok. Sampai sekarang golok loh namanya nih. Bayang nggak lo pakai golok? Jadi debus nanti. Betul Tapi ya? Bang Ming jadi yang diingat dari ibu tuh yaitu karena kedekatan dan bagaimana dia sebagai sekolah pertamanya Bang Ming. Dari ayah misalnya apa yang diingat?
Saya mendapatkan kehalusan. Pernah diajak ke Pantai Carita katanya? Enggak. Oh, Nggak jadi-jadi ya? itu. Masa kamu nuntut saya untuk menangis hari ini gitu loh. Karena dari tadi udah ketawa. Gini, tadi Balkis nanya ke Carita ya. Iya. Nah kebetulan saya tinggal di sebuah desa namanya Lewi Damar dekat Baduy itu. Satu kecamatan di salah satu desanya Baduy. Oke, kalau Olga ke Baduy pasti lewat rumah saya tuh. Kalau nggak lewat rumah saya itu berarti nyasar kamu. Nah di situ. Kita di situ di kampung situ setiap lebaran itu ada budaya piknik. Dan mereka masyarakat iuran dari sebelum puasa tuh, iuran ada panitianya untuk piknik, nabung. Lalu hari hanya nyewa truk, hari kedua lebaran misalnya, nyewa truk. Dan kita sama Didin berdua itu di pagar itu ngeliatin mereka di absen satu-satu. Dan kita menangis, karena kita nggak bisa ikut, karena nggak punya uang untuk bayar. Kali terus diambil oleh bapak saya, dipeluk, ya nanti tahun depan. Tahun depan itu begitu cepat datangnya. Dan terjadi kayak gitu lagi, nggak berangkat juga, karena nggak punya uang. Sampai 3 kali loh. Yang ketiga baru bapak saya yang nangis, bukan kita. Apa yang terjadi? Aku nggak bisa, nggak terbangun emosinya kalau ini pasti saya nggak kuat gitu. Karena itu gini dia bilang, nah maafkan ayah tidak bisa mengirim kamu berpiknik bersama teman-teman tetangga yang lainnya. Pakai bahasa Sunda tuh ngomongnya, Ujang ya, manggilnya Ujang ya. Nah gitu lah. Kamu ke belahan dunia pun akan sampai. Ke belahan dunia manapun kamu akan sampai. Asal kamu belajar mencari ilmu dan jujur pada diri sendiri dan bertakwa dan bla nasihat. Dan itu dibuktikan tahun 89 saya mendarat di Melbourne pertama kali luar negeri itu. Mau manggung di Sydney, transitnya di Melbourne. Didin Unang ya senang-senang foto-foto. Saya enggak, saya di pesawat saya kebayang tuh bapak omongan waktu itu. Jangankan ke Pantai Carita, ke belahan dunia manapun kamu akan sampai. Di situ terbayang orang tua, di situ air mata menangis. Bapaknya itu tahun 82 udah meninggal. Sudah tidak ada ayah saya. Ayah ibu saya dengan Didin itu tidak pernah melihat anaknya berhasil sampai hari ini. Karena ibu saya tahun 77 meninggal, ayah saya tahun 82. Kami sukses itu tahun 92. Gitu. Jadi betul-betul saya tuh apa ya? Ya Allah, udah gak bisa ngomong lah kalau menceritakan ayah dan ibu, kalau bisa menebusnya dengan cara apapun gitu, Masya Allah. Kalau saya sukses hari ini, bukan karena saya punya pengetahuan atau punya skill, tapi karena doa ayah ibu saya. Bang, terima kasih ya malam ini. Loh, saya terima kasih. Udah nemenin kita di sini, Ya, udah ya. ngobrol-ngobrol, udah sharing sama kita pengalamannya ketika di dunia penyiar radio. Senang banget saya diundang ke sini. Gimana ceritanya jadi pelawak. Ketemu Olga udah lama, teman lama Iya. juga, Balkis juga ya sebagai mitra, dia reporter, saya narasumber. Ini adik-adik yang cantik, yang bukan main. Saya kayaknya lebih muda lagi sekarang nih kalau begini. Terima kasih sekali lagi ya Bang ya. Makasih, Terima kasih makasih juga Balkis, untuk gila. pemirsa yang sudah Olga. setia menemani kami di Saatnya Perempuan Bicara di Minggu malam ini. Have a great week ahead. Semoga besok hari Senin kita memulai hari yang baru dengan semangat. Jangan lupa protokol kesehatan, ingat terus 5M. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan di Saatnya Perempuan Bicara tentunya dengan sister-sister saya yang ada di sini. Ada Balkis Manisang, ada Saila Hisham, ada Olga Lydia, dan tentunya minggu depan pasti juga akan ada narasumber yang pasti bikin suasana semakin seru di minggu malam. So kita ketemu lagi minggu depan. Stay safe, stay healthy. Selamat malam. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa. Ketemu lagi.